Ya, shalom, selamat pagi. Ya, pesan Tuhan minggu ini diambil dari 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-16 ya. Ini yang menjadi dasar pesan Tuhan buat setiap kita. 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14. Ayat yang sangat familiar, kita udah sering dengar banget ini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah, ini yang menjadi pesan Tuhan bahwa ayat ini bukan ayat yang baru ya, ayat yang sangat-sangat kenal, yang sangat-sangat kita sering dengar ya, sering kita dengar di khotbah-khotbah ya. Dan buat saya kalau sesuatu yang sering kita dengar dan Tuhan ingatkan lagi, artinya ada sesuatu yang Tuhan mau kita lebih serius untuk merenungkannya lebih lagi ya melalui ayat ini. Nah, dari ayat ini, dari pesan Tuhan minggu ini kita Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan punya satu kerinduan untuk kita mengalami pemulihannya. Tuhan mau memulihkan kita dan Tuhan kasih tahu kuncinya untuk mengalami pemulihan yang Tuhan mau itu. Ya, pemulihan dalam yang pertama sebelum kita mengalami pemulihan negeri, kota, negara, pemulihan mesti terjadi dulu dari diri kita sendiri. Dari keluarga kita, dari wilayah kita. Nah, ini yang Tuhan mau dan Tuhan kasih kuncinya. Yaitu kuncinya ini, umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka baru ada pemulihan. Nah, dari kunci ini saya mengambil 3 kategori ya, bahwa yang pertama adalah merendahkan diri. Yang kedua adalah punya kerinduan. Ya. Yang ketiga, berbalik dari jalan yang jahat, ini berbicara tentang kekudusan. Nah, 3 hal ini yang sebenarnya adalah kunci kita di dalam kita hidup di dalam menjadi anak-anak Tuhan. Ya, punya kerendahan hati. Yang kedua, mencari wajah Tuhan, punya kerinduan. Dan yang ketiga adalah kekudusan. Nah, mungkin karena seringnya kita dengar firman Tuhan ini, kita merasa bahwa ya udah, kita semuanya kayaknya udah deh. Ya, merendahkan diri, udah. Kerinduan, saya rajin ke gereja kok. Saya doa. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat, berbicara tentang kekudusan, rasanya dulu saya merokok, sekarang saya enggak. Dulu saya suka dugem, sekarang saya udah enggak. Saya betul-betul udah berbalik dari jalan-jalan saya yang jahat. Nah, kadang-kadang orang berpikir bahwa kalau kita udah enggak seperti itu, terus kita hidup kita lempeng-lempeng aja, enggak macem-macem, baik sama orang, rajin, enggak ngejahatin orang. Rasanya kita udah semua yang dikatakan ini kayaknya udah beres gitu. Nah, kalau udah beres, tentunya pesan Tuhan ini gak datang lagi buat kita. Nah, karena kita diingatkan lagi akan ini berarti ada hal yang memang kita perlu lagi telusuri lagi nih. Jangan-jangan kita belum seperti yang standarnya Tuhan, ya. Nah, kalau berbicara tentang berbalik dari jalan-jalan yang jahat, atau makanya saya masukkan kategori kekudusan itu. Bukannya berarti bahwa kalau yang dulu yang nakal-nakal kita udah tinggalin, sekarang hari ini kita udah gak nakal lagi, artinya kita udah berbalik, enggak. Jadi kalau berbicara tentang kekudusan atau holiness itu adalah sebuah hasil dari hidup kita di dalam ketaatan. Kalau kita punya komitmen hidup kita terus menerus di dalam ketaatan, hasilnya adalah kekudusan. Dari hari ke hari kita punya komitmen, aduh ini salah nih, saya harus berbalik nih dari jalan saya yang salah. Saya mesti ikut caranya Tuhan. Nah, itu yang namanya, kalau kita lakukan dengan komitmen, kita tidak lakukan dan tidak berulang-ulang kita lakukan lagi, maka hasilnya adalah kekudusan. Nah, tapi untuk yang namanya orang mau berbalik dengan sungguh-sungguh punya komitmen, punya antusias, keseriusan untuk berbalik, punya keseriusan untuk mencari wajah Tuhan, itu diawali dari apa? Punya kerendahan hati dulu. Kalau kita nggak punya kerendahan hati, rasanya ya udah, rasanya kita udah aman aja. Toh kalau saya, nah jadi gini, dunia punya kata
punya istilah kerendahan hati, kebenaran juga punya istilah kerendahan hati. Nah, kalau orang dunia, kalau kita lihat bahwa orang itu udah berbuat jahat dan minta maaf, dan benar-benar minta maaf, aduh orang ini benar-benar rendah hati ya. Nah, kadang-kadang standar ini dipakai di dalam kehidupan kita, terutama di dalam kehidupan rumah tangga. Wah, suami saya yang dulunya susah banget minta maaf ya, sekarang aduh bener rendah hati, dia udah bisa minta maaf. Kalau cuma minta maaf doang dan tidak berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dia belum berubah. Cuman baru kasih impression sama manusia. Supaya kelihatan manusia, oh dia udah orang yang rendah hati. Tapi kerendahan hati yang dari Tuhan adalah kerendahan hati yang kita bisa mendapat perkenanannya Tuhan. Mengimpress Tuhan, bukan impress manusia. Nah jadi kerendahan hati ini juga kita perlu pelajari. Perlu betul-betul punya satu keseriusan untuk apa sih itu kerendahan hati gitu loh. Kadang-kadang saya mah di gereja juga pelayanan, sok disuruh yang kotor-kotor juga saya mau, udah bantu-bantu. Suruh nyapu juga saya mau. Suruh cuci kamar mandi juga saya mau. Saya mah rendah hati orangnya. Tapi kalau hidupnya cuma rendah hati dan dianggap sama orang-orang cuma bilang, weh luar biasa ya ini orang dia. Cuma impress manusia. Tapi apakah kehidupannya dia punya perubahan? Ikut jalan Tuhan? Di rumah masih belum menjadi orang yang misalnya belum menjadi kepala keluarga, belum menjadi ibu rumah tangga yang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau di depan orang lain rendah hatinya minta ampun, disuruh kotor-kotoran aja mau. Nah jadi yang namanya pertobatan itu bukan cuma sekedar bahwa kita berbalik kepada hati, kita berbalik kepada Tuhan. Tapi hidup kita harus berbalik kepada Tuhan. Nah hidup yang berbalik kepada Tuhan adalah hidup yang kita punya satu komitmen, gue mulai hari ini gue mau tunduk caranya Tuhan, mau ikut caranya Tuhan. Dan makanya ini kemarin dikatakan bahwa merendahkan diri itu artinya apa? Dalam bahasa artinya kana. Tunduk, takluk. Jadi bukan cuma sekedar kulitnya doang mengimpress manusia. Dilihat sama orang aja, oh ini orang rendah hati. Tapi Tuhan gak impress sama kita. Karena tidak ada perubahan hidup. Nah makanya kan kalau saya ngobrol sama ibu-ibu ya dengan masalah yang sama dari tahun ke tahun masalahnya sama terus. Cuman perubahannya cuma suami saya sekarang udah bisa minta maaf. Tapi hidupnya tidak berubah dan selalu bergumul di dalam sebuah pergumulan yang sama itu aja karena satu nggak mau berubah. Tidak mau berbalik dari jalan-jalan yang salah. Apa sih kata Tuhan? Gak ada. Jadi yang dituntut adalah gue udah minta maaf nih. Lu berubah dong. Gitu kan. Selalu yang dituntut orang lain tapi tidak mau berubah. Nah makanya kerendahan hati itu sangat penting. Di dalam kita mau mencari wajah Tuhan perlu kerendahan hati. Mau berbalik, mau bertobat kita perlu kerendahan hati. Nah pesan Tuhan jadi artinya bukan cuma sekedar terlihat baik oleh manusia. Tapi kualitas kita sebagai umat Tuhan yang atasnya namanya disebut itu betul-betul punya sebuah kualitas yang Tuhan mau. Sehingga buat Tuhan mendengar doa kita dan memulihkan menjadi sesuatu yang mudah. Nah sebelum pemulihan kota dan negeri, pemulihan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita lihat ya ada satu ayat di dalam Hagai 1 ayat 6 dan 7 kita baca di sini. Kita belajar ini juga tentang pemulihan dan apa sih langkah-langkah untuk mengalami kita berbalik ya, kita berbalik. Itu yang paling nggak gampang ya karena kita minta maaf dan menyesal aja nggak cukup sebelum kalau kita belum berbalik. Tapi kita mau belajar dari Hagai 1 ayat yang ke-6. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang.
Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi untuk kita mengalami perubahan, bisa berbalik dari jalan-jalan kita yang salah, ya. Ini dikatakan firman Tuhan, perhatikan keadaanmu. Punya satu komitmen, punya satu keseriusan untuk lihat lagi, coba apa yang salah nih dengan hidup saya, apa yang salah dengan keluarga saya. Bertahun-tahun pergumulannya gak selesai-selesai, di situ-situ aja. Udah minta maaf tapi tetap tidak selesai. Perhatikan keadaanmu, kata Tuhan. Nah ternyata di dalam bahasa aslinya perhatikan keadaan kita, keadaan itu direct ya. Itu banyak banget. Artinya tuh perhatikan jalan-jalanmu. Perhatikan tindakan-tindakanmu. Perhatikan tingkah langkahmu. Tingkah lakumu. Perhatikan perbuatanmu. Perhatikan jalan hidupmu. Perhatikan pertobatanmu. Perhatikan cinta birahimu. Perhatikan arahmu. Perhatikan keinginan dan kehendakmu. Perhatikan kebiasaanmu. Perhatikan acaramu. Perhatikan tujuan hidupmu. Perhatikan kiblatmu. Wah, ini banyak hal yang mesti kita perbaiki ternyata. Perhatikan pola hidupmu, pola makanmu. Kalau mau sehat, kalau pola makan gak dirubah. Bagaimana kamu mau berbalik dari jalan-jalan yang jahat? Pengen sehat tapi makan tidak sehat. Perhatikan tujuan hidup. Kamu hidup untuk apa hari ini? Nah ini perlu kerendahan hati. Makanya beberapa minggu yang lalu sempat ingatkan, Tuhan harus makin besar, kita harus makin kecil. Artinya kepentingan kita udah bukan yang kita perhatikan adalah bagaimana kita berurusan sama Tuhan. Urusan Tuhan begitu penting dan dimulai dari hidup kita. Kenapa Tuhan mau memulihkan? Karena Tuhan punya rencana. Nah kalau kita sendiri tidak mau memperhatikan tingkah laku kita, coba cek lagi deh. Perhatikan pertobatan kita. Betul gak kita udah bertobat, berbalik, bukan hanya hati yang berbalik kepada Tuhan, tetapi cara hidup kita. Prinsip-prinsip hidup kita. Nilai-nilai kita udah berubah belum? Jadi artinya untuk kita berbalik dari jalan yang salah itu, kita benar-benar harus punya satu komitmen yang sungguh. Nggak bisa cuma sekedar yang penting nggak jahat sama orang. Perhatikan kebiasaanmu. Perhatikan tujuan hidupmu. Nah untuk kita nggak mungkin bisa berubah kalau kita nggak tahu tujuan hidup Tuhan apa buat kita. Kalau kita nggak pernah baca Alkitab, kita nggak tahu, nggak kenal Tuhan. Tujuannya apa? Kiblat kita harus kemana? Kebiasaan kita harus apa? Cara hidup kita harus seperti apa? Kalau enggak kita akan terus berputar-putar di wilayah yang sama karena tidak ada perubahan sama sekali. Nggak pernah introspeksi. Tuhan bilang perhatikan keadaanmu. Perhatikan semuanya. Jadi memperhatikan itu adalah tanggung jawab kita pribadi lepas pribadi. Makanya ini pun yang terjadi di dalam Hagai pun juga kan ini kan masalahnya kan udah kerja banyak nggak dapat hasil. Udah makan tapi nggak kenyang, berarti kan something's wrong. Dan Tuhan mau pulihkan itu, Tuhan mau keadaan itu pun juga keadaan di zaman Hagai Tuhan mau pulihkan. Nah setelah kita koreksi diri kita, nah dikatakan di sini ayat yang ke-8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Rumah itu dalam bahasa aslinya bait ya, bait. Bait itu artinya gini, bukan bicara tentang bangun rumah itu bukan cuma sekedar rumah. Bangun family. Bangun kaum keturunanmu. Seisi rumahmu. Bangsamu. Rumah tanggamu. Keturunanmu. Jadi
Jadi pemulihan untuk sebuah negeri, sebuah wilayah, untuk pemulihan yang besar itu dimulai dari diri kita dan keluarga kita. Kita pengen tahu nih, keluarga kita pulih apa enggak. Kita lihat aja anak-anak kita hidupnya. Kalau kita belum bisa mimpin anak-anak kita, kalau kita belum bisa mimpin keluarga kita sendiri, bagaimana kita mau pimpin begitu banyak bangsa yang besar ini? Jadi gak bisa kita punya standar bahwa yang penting hari ini saya baik-baik aja. Memang problem selalu ada dalam keluarga, ada pasti ada. Tapi balik lagi, coba perhatikan. Kenapa problem ini datang? Problem ini datang apakah karena memang diizinkan Tuhan? Ada karena ada kesalahan yang kita buat terus menerus. Ada pelanggaran, ada kengototan kita dengan cara kita. Gak mau berubah ikut cara Tuhan. Orang kadang-kadang bilang ya wajar lah, namanya juga memang Tuhan mah tidak pernah gagal. Saya mah gagal juga gak apa-apa karena manusia. Betul manusia bisa gagal. Tapi apakah kita sudah berkomitmen untuk itu? Kalau kita udah komitmen, kita udah sungguh-sungguh serius dan kita gagal, ya udah memang manusia bisa gagal. Tapi kalau tanpa usaha dan kita terlalu bilang bahwa ya namanya juga manusia, udah pasti gagal, udah usaha belum? Nah ini saudara. Nah jadi perlu sebuah kerendahan hati, bahwa kerendahan hati itu berbicara tentang hati kita, hidup kita, diri kita udah rendah banget. Dan yang paling penting, yang utama sekarang adalah Tuhan. Makanya berdoa dan mencari wajah Tuhan itu jadi artinya kita bukan cuma sekedar datang bawa permintaan yang banyak tentang Tuhan aku mau ini, aku mau ini, aku minta ditolong Tuhan, aku mau ini, aku disembuhkan, aku, udah bukan itu lagi. Tapi orang yang datang merendahkan diri dan mencari wajah Tuhan adalah orang yang datang mau ketemu Tuhan dan pengen tahu Tuhan, saya harus melakukan apa yang Tuhan mau. Udah bukan tentang aku tapi tentang Tuhan, karena sudah merendahkan diri. Aku makin kecil, Tuhan semakin besar. Nah kalau kita tahu maunya Tuhan apa dan mulai langkah, ambil ikut caranya Tuhan. Masa sih Tuhan gak mau dengar doa kita? Masa sih Tuhan tidak mau memulihkan keadaan kita? Nah jadi inilah yang Tuhan ingatkan buat setiap kita, bahwa jangan selalu ngecap diri kita udah cukup baik. Tapi kalau kita belajar lagi dari firman Tuhan, kita lihat lagi, kita selidikin lagi hidup kita, ternyata ada banyak hal yang harus kita perbaiki. Kadang-kadang pertobatan kita pun masih jauh yang harus diperbaiki. Betul gak kita udah bertobat hari ini? Pertobatan kita untuk apa? Untuk supaya kita hidup enak atau supaya menyenangkan hati Tuhan? Nah ini saudara, jadi kalau kita cuma sekedar tahu firman Tuhan, tapi tidak ada langkah-langkah yang mau kita ambil, tidak punya komitmen, maka ini cuma sebuah teori. Teori yang baik, apalagi kalau kita bisa khotbahkan ini dengan baik ya, disusun satu persatu. Tapi tidak ada perubahan dalam hidup kita. Karena Tuhan lihat hati kita, Tuhan lihat seberapa serius kita untuk mengalami perubahan. Dan Tuhan akan mendengar dan menjawab doa-doa kita, dan pemulihan pasti terjadi. Karena memang pemulihan itu rencana Tuhan. Tuhan mau, rancangan Tuhan adalah rancangan masa depan yang penuh pengharapan buat setiap umatnya. Demikian firman Tuhan, Tuhan berkati.